kami dan seluruh anggota kami di seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Tentunya dalam hal ini kita tidak akan berharap terjadi lagi. Pastinya juga ini yang terakhir terjadi, dan ini justru untuk memberikan shock terapi juga bagi yang lain, para penambang-penambang yang sifatnya ilegal itu untuk menghentikan, karena memang dalam minggu-minggu ini, bulan ini, sampai ke depan kami akan menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar, terutama illegal mining yang sifatnya pasti akan merugikan negara dan kita semua. Mbak Indira dari Direktur LBH Padang. Mbak Indira, makasih waktunya sekali lagi untuk fakta. Baik, Mbak Indira, belakangan ini ramai sekali dibahas berkaitan dengan keterlibatan aparat ya. Diduga keterlibatan aparat dalam praktik tambang, khususnya di wilayah Solok Selatan. Nah, ini dari LBH sendiri menyorotnya seperti apa, Mbak Indira? Ya, memang ini bukan suatu hal yang buat kita kaget. Pertama, karena itu memang berdasarkan hasil investigasi kita di yang lalu-lalu, wilayah Solok Selatan itu termasuk menurut kami di LBH ya satu wilayah yang memang aktivitas tambang ilegalnya ataupun illegal loggingnya itu masif ya. Jadi memang di Solok Selatan banyak spot-spot yang kita tahu itu banyak tambang ilegal. Rata-rata itu ada di dalam hutan ataupun daerah aliran sungai, dan kami yakin bahwa nggak mungkin itu nggak diketahui polisi, tetapi tambang itu selalu hidup, selalu beraktivitas, dan banyak putaran uang yang beredar di situ. Sehingga beberapa kali hasil investigasi kami, misalnya mereka mengatakan ada setoran-setoran tertentu yang diberikan mulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga kemudian juga pada aparat kepolisian. Semacam dana koordinasi seperti itu? Seperti itu, kalau berdasarkan beberapa catatan dari warga bisa 35-50 ya, satu payung. 35-50? Sampai 50 juta, satu payung. Oke. Jadi setor per bulan, dan itu yang membuat mereka merasa terproteksi ya terus-terusan, dan bahkan beberapa hasil yang kami temukan ada keterlibatan aparat juga, misalnya dalam supporting BBM ke dalam. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Mbak Indira, dari LBH tersebut? Nah, memang ada beberapa hasil investigasi ini sebenarnya sudah kami laporkan ya, karena sejak 2017 bersama GNPSDA kami mendorong proses pencabutan izin-izin tambang bermasalah di Sumatera Barat. 26 izin tambang kami gugat, dan alhamdulillah waktu itu menang, dan 21 izin tambang itu sudah dicabut di tahun 2019 sebenarnya. Tetapi tetap saja tambang ilegal itu berhenti sebentar. Saat kejadian kasus polisi tembak polisi, saya yakin aktivitasnya pasti mereda ini, karena akan ada ini ya rekonsiliasi, rekondisi yang diciptakan, dan kemudian akan muncul kembali beberapa waktu begitu, dan itu merusak air kita, merusak hutan kita, dan merusak berbagai sumber daya kehidupan masyarakat di Tapak. Dari hasil investigasi LBH, aparat-aparat ini siapa sebenarnya, dan kemudian ini perannya sudah sejauh apa, Mbak Indira? Karena kan kita ketahui kalau tadi berkaitan dengan data dari LBH sudah dari tahun 2017, ini juga bukan hal baru. Mereka semacam on off. Kalau seandainya ada sidak atau disoroti, mereka pertama biasanya mereka akan mengatakan itu tambang rakyat ya. Kami tidak percaya itu tambang rakyat, karena faktanya yang kami temukan, satu, banyak aktivitas eskavator di dalam. Sehingga kami mengidentifikasikan tidak tambang rakyat. Ada yang pakai eskavator, sangat banyak pakai eskavator, ada yang menggunakan bonteng, dan kemudian ada juga yang kemudian memang biasanya yang kecil-kecil mendulang begitu. Memang ada serata-serata di situ begitu. Tetapi yang kami lihat bahwa ini situasinya kami perhatikan memang kolaborasi begitu. Kami tidak percaya misalnya hanya rakyat saja membuat lubang-lubang sedalam itu begitu, karena sumber daya yang diberikan itu sangat banyak ya, termasuk eskavator kan satu hari saja berapa eskavator kan nggak murah ya.
paling rakyatnya dapat yang mendulang kecil-kecil itu Mbak, dan beberapa sih ibu-ibu juga yang kami lihat ya. Dan di spot di Solo Selatan itu banyak spot tempat mereka, terutama beberapa hulu ya, hulu das Batanghari, dan itu sampai ke daerah Damasraya dan kemudian juga lanjut ke Jambi begitu. Jadi ramai sekali wilayah jajaran sungai itu penuh dengan aktivitas tambang ilegal, dan itu yang selalu diangkat ya. Dan ini hanya momentum saja, polisi tembak polisi itu hanya momentum karena ada situasi gesekan begitu internal, dan hal ini kemudian menguak kembali masalah tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat. Tapi pertanyaannya, kenapa, siapa pembackingnya? Kalau misalnya tidak ada orang yang membacking, lalu kenapa dia selalu hidup begitu?